Halo, sahabat Warta Kota, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya, Randy Utama Putra, selaku jurnalis dari Warta Kota. Sahabat Warta Kota, saat ini saya tidak sendiri. Saya kembali lagi dengan bintang tamu yang tentunya tidak kalah spesial. Kali ini datang dari ranah TNI Angkatan Darat. Oke, langsung saja sudah bersama saya di sebelah kiri saya ada Bapak Brigjen TNI Amrizar. Selamat pagi, Jenderal. Pagi. Pagi, siap. Sehat, Jenderal? Insya Allah. Insya Allah Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Jenderal, ini ruangan Jenderal? Ya, ini ruang kerja saya sini. Di Kodam Jaya. Kodam Jaya. Oke. Pak, bisa dijelaskan nggak nih Pak, secara singkat mungkin teman-teman Warta Kota, Tribun Network, mungkin belum ada yang memahami secara spesifik Bapak di Kodam Jaya ini jabatannya sebagai apa, dan mungkin memulai karirnya itu dari kapan dan pertama kali itu di menjabat seperti apa gitu. Mungkin Pak, boleh dijelaskan monggo Pak. Ya, saya sapa dulu ya pemirsa ya. Siap Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum para pemirsa Tribun New ya. Ya, Warta Kota Tribun Network. Wow. Oke. Saya Brigjen TNI Amrizar. Jabatan saya di sini, ini ruangan kerja saya. Jabatan saya sebagai Kepala Kelompok Ahli Pangdam Jaya Jayakarta. Adapun tugas pokoknya staf ahli Panglima Kodam Jaya ini adalah memberikan saran masukan melalui tulisan-tulisan kajian yang bersifat strategis baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dan juga tulisan-tulisan strategis yang bersifat quick response. Itu maksudnya kita selalu memberikan masukan kepada Panglima sesuai dengan tupok yang tadi diberikan oleh komando atas yang sudah dibakukan dalam sistem mekanisme kerja. Demikian. Itu tugasnya berarti ada di atas beberapa bidang ya Pak ya? Ada bidang-bidang ya. Politik, sosial budaya, antara lain seperti itu Pak. Ya, adapun tulisan yang dimaksud, ya kajian yang dimaksud, Ya. membidangi beberapa hal, dan antara lain bidang operasi militer untuk perang, bidang operasi militer selain perang, kemudian di bidang ideologi, sosial budaya, hukum, ada ekonomi, dan bidang-bidang itu ada yang mengawakinya, dipimpin oleh seorang pamen berpangkat kolonel. Demikian. Oke, baik. Pak, kalau untuk mengawali karir Pak, sebelum sampai saat ini menjabat di kepala Kapok ahli. kelompok ya, Kapok Ahli itu, Ya. Bapak memulai karir itu dari mana sih Pak? Dan tahun berapa tuh Pak? Panjang itu ya, Secara tapi singkat, disingkat oke. aja ya. Ya, secara singkat Pak. Ya, kalau dalam militer namanya itu riwayat hidup singkat. Ya, biografi bisa juga Pak. Ya boleh. Boleh. Singkat ya. Ya. Ya, saya mengawali dinas itu dari sejak tahun 89 ya. Saya selesai dari Akademi Militer tahun 88, kemudian bertugasnya mulai 89 di Sulawesi Utara, tepatnya di Batalion Infanteri 712 di pasukan. 10 tahun saya di sana itu, mulai dari komandan Pelton, komandan Kompi, perwira seksi operasi, dan di saat itu saya juga melakukan operasi di beberapa trouble spot area di Indonesia ini. Antara lain kalau dulu itu ada Timor Timur ya, atau Timor Leste sekarang ya. Ya. 2 kali saya dioperasikan ke sana itu. Tahun 90 1 kali, kemudian tahun 94 1 kali. Kemudian di situ juga saya juga beroperasi juga dari satuan Batalion 712 itu di Papua, dalam hal ini di Timika ya, di Timika sampai dengan Nabire, Enarotali kompleks itulah. Tahun 97 lah, 97 itu. Itu waktu berpangkat kapten sebagai komandan kompi dalam satu susunan tugas Satuan Raja Wali ya, Satuan Pemukul. 10 tahun di sana, kemudian saya
melanjutkan jenjang karir melalui sekolah namanya Sekolah Lanjutan Perwira, Suslapa itu. Nah, kemudian saya selesai sekolah itu, baru saya menjabat di jabatan Pamen ya, di Kodam 1 Bukit Barisan, tempatnya di Korem 032 Wirabraja di Padang itu. Saya di situ hanya 3 tahun sampai dengan Wadanyon Kasdim. Baru saya lanjut lagi sekolah lagi. Sekolah saya sekolah tertinggi di Angkatan Darat lah itu. Dapat sekolah itu selesai, baru saya pindah berdinas di Papua. Mungkin karena ada latar belakang. Ya. Oh, latar belakang. Latar belakang tugas tadi kan? Ya, yang tadi sebelumnya. Maka saya diorganikan di sana dengan jabatan letkol itu. Oke, baik. Menjabat Pabandia operasi di sana. Dan Pabandia latihan di sana. Kemudian saya mengikuti jenjang karir lagi, yaitu sekolah Danyon. Baru saya dipindahkan dari Papua itu ke Jakarta ini. Jakarta. Sebagai komandan batalion. Sebagai komandan batalion. Ya. Oke. Tempatnya di 203 Tangerang. Dari situ kemudian saya menjadi dandim. Sebelum menjadi dandim saya menjadi perwira pengatur latihan lah, kepala bagian latihan di Rindam Jaya sini, di Condet itu. Baru saya jadi dandimnya di Pulau Buru. Pulau Buru, balik lagi ke wilayah timur. Dandim di Pulau Buru, wakil komandan Rindam di Ambon. Baru saya naik lagi jenjang karirnya menjadi seorang kolonel, mengambil kolonelnya, menjadi Kabintal Kodam Iskandar Muda di Aceh. Jadi bisa Anda bayangkan rotasi saya itu begitu dinamisnya ya. Dari situ baru saya diberi kesempatan sekolah tertinggi di TNI lah kira-kira begitu. Sesko TNI. Kemudian baru saya ulangi. Sebelum itu saya jadi direktur pendidikan dulu di Secapa AD di Bandung. Dari Aceh itu saya dipercaya jadi komandan direktur pendidikan di Secapa AD Bandung. Dari situ baru saya sekolah Sesko TNI itu. Dari situ baru saya mendapat jabatan sebagai perwira perancang latihan gabungan dan latihan bersama di Kodiklat TNI di bawah Pangpes TNI. Dari situ baru saya menjadi staf khusus Kasat, dan selanjutnya baru saya berdinas kembali ke Papua lagi. Di Pamen Ahli di Kasuari, Kodam yang baru. Oke. Setelah itu baru saya pindah lagi ke Jakarta, menjadi sekretaris Litbang Angkatan Darat. Baru saya diberi kepercayaan menjadi seorang perwira tinggi. Pati singkatannya. Pati, ya. Dari itu saya menjadi Pati Sahli Kasat. Kemudian saya diberi lagi kesempatan ke Bandung lagi, tempat saya dulu itu. Menjadi komandan resimen siswa. Dan setelah itu saya diberi kepercayaan menjabat Pati lagi di sini. Inilah terakhir. Ini terakhir. Ya, itulah kira-kira perjalanan. Luar biasa. Perjalanannya sangat amat rinci dijelaskan dan panjang sekali ya Pak ya. Iya. Dan jauh banget. Pergeserannya jauh-jauh. Iya. Tapi memang daerah timur mendominasi ya Pak ya. Bapak rotasi ke sana ya Pak ya. Iya. Oke. Tapi ini sahabat Warta Kota Tribun Network ada yang menarik dari kisah Pak Amrizal ini. Di sela-sela kesibukannya nih sebagai saat ini jenderal atau perwira tinggi di TNI Angkatan Darat, beliau ini juga, saya baca artikel nih Pak. Artikel bahwa Bapak ini menduduki jabatan juga di Ketua Umum salah satu komunitas apa nanti kita coba pastikan kembali ya, yakni adalah Benteng Kelapa II itu kelompok catur. Nah, coba kita konfirmasi itu sebenarnya Bapak nih menjabat sebagai apa dan itu komunitas atau seperti apa gitu ya. Sebentar, coba kita langsung. Mohon izin Pak Jenderal bisa Iya. Ya itu itu kegiatan kita di luar dinas ya. Kita di samping kita prajurit, kita juga kan bagian dari anggota masyarakat yang kita harus terus bersama-sama masyarakat di lingkungan masyarakat. Kebetulan saya ini hobinya catur dan saya suka bermain catur bersama masyarakat.
Dan kebetulan masyarakat itu punya kelompok catur klub lah, namanya Benteng Kelapa II. Nah, mereka meminta, udahlah sekalian aja Bapak jadi ketua umum di Benteng Kelapa II. Akhirnya berdasarkan musyawarah lah, mereka angkat dan saya bersedia. Dan sekarang itu kira-kira 2 tahun yang lalu tuh ya. Tahun berapa itu 2 tahun yang lalu itu? Zaman COVID 2020, Pak. Ya 2020. Nah, karena COVID, kita tidak main turnamen latihan di darat, main di online aja. Kebetulan ada wadahnya di situ, namanya program Lichess. Rupanya itu yang membuat Benteng Kelapa II Chess itu berkembang. Banyak yang mengikuti itu, sampai sekarang jumlahnya 600 orang. 600 orang. Dari yang pertama kali itu berapa tuh, Pak? Pertama kali kita hanya sekitar 40-an orang aja. Luar biasa, naiknya berkali. Pemain hanya pemain veteran ya, levelnya level di bawah ya, non master gitu ya. Sekarang 600 orang itu bahkan Grandmaster ada di situ sekarang. Grandmaster, Pak? Ya. Ada juga Grandmaster Chess di situ? Ada di situ, ada 2 Grandmaster ikut di situ. Kebetulan itulah yang terkuat di Indonesia. Susanto Megaranto itu masuk di BKD Kelapa II itu. Luar biasa. Pak, tapi itu umum berarti ya, Pak? Nggak hanya anggota ya, Pak ya? Masyarakat umum bisa berjoinin juga ya, Pak ya? Umum, anggota juga, ada juga anggota TNI, Polri, anggota kepolisian, anggota Angkatan Laut. Ya, itu kan umum. Siapa saja pecatur kan bebas dari mana aja. Oh, Gitu. luar biasa. Itu agendanya, Pak. Saya pernah baca juga artikel, Bapak juga pernah membuat salah satu ibaratnya kompetisi ya, Pak ya? Ya, ya. Ada bulan Januari 2023 kemarin. Ya, ya, ya. Itu apa benar Pak bisa dipastikan, saya baca artikel tuh, itu pertama skala internasional di Banten, itu benar Pak? Atau bagaimana Pak? Ya. Mungkin Pertama di Indonesia itu. pertama di Indonesia. Sering orang menyelenggarakan turnamen, tapi sifatnya boleh kita bilang apa ya, turnamen entertain ya. Baik juga itu, sangat baik. Karena itu membagi-bagi hadiah untuk kesejahteraan pecatur itu. Atlet-atlet itu ya Pak ya? Ya, Oke. nah tapi kita lupa bahwa untuk meningkatkan prestasi, kita harus melakukan satu turnamen, katakanlah federating turnamen ya. Jadi orang yang bertanding di situ mempertaruhkan videonya, ratingnya. Jadi kalau di situ dia bisa naik ratingnya, bisa turun ratingnya. Gitu. Keluar dari situ dia terima terima ijazah atau apa namanya itu penghargaan, dari situ tertulis elo ratingnya, dan itu dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sampai ke FIDE internasional, kira-kira begitu, dan dihadiri oleh beberapa pemain asing dari luar. Gitu. Oke, baik. Antara lain betul Malaysia, mungkin Pak, negara-negara Asia? Ya, negara-negara Asia kemarin karena masih COVID ya, masih ada pengaruh. Akhirnya hanya beberapa negara saja, Malaysia, Singapura, Filipina. Sebetulnya Cina sudah confirm itu dia mengirimkan 12 pemain, tapi ternyata karena ada perubahan masalah pandemi itu masih berlangsung, mereka mengurungkan. Vietnam juga sama. Oke. Tapi kelihatannya ini akan ada lagi nanti dalam waktu dekat. Tahun ini Pak? Tahun ini mungkin di Bali dibikin itu. Luar biasa. Itu skala internasional kembali. Ya, video rating, memperebutkan rating gitu. Luar biasa. Dan itu artinya kalau kita sering melakukan kejuaraan video rating, maka dengan sendirinya prestasi pecatur Indonesia akan terus meningkat. Karena ratingnya bisa naik terus. Nah, kalau naik terus ratingnya, dia kan bisa bermain di luar negeri, apalagi kalau dia bisa mengalahkan pemain-pemain asing yang ratingnya tinggi, dia bisa mendapatkan master yang lebih tinggi, bisa international master, bahkan dia memenuhi syarat untuk pergi ke Eropa ke sana untuk mengambil grandmasternya. Kalau sekarang belum bisa karena elo ratingnya masih kecil. Gitu. Indonesia itu kalau misalnya sejarahnya Pak, secara singkat Pak, itu di tingkat dunia itu sekarang udah masuk ke nggak berapa, masih ratusan atau pernah ada menduduki posisi? Ya, sekarang kita kalau secara umum ya, kita masuk di 60-an besar ya. Oke. Tapi dulu pernah kita mencapai 34 besar itu. 34 besar. Ya, di tahun 84 di zaman Pak Khalid Gojali ya. Pak Khalid Gojali itu dulu dari tentara juga.
ketua PB Percasinya gitu. Sampai memimpin ke Meksiko, ke Amerika Latin dalam pertandingan catur itu. Dalam rangka mengambil rating. Disitulah mulai kita dapat menghasilkan para Grandmaster gitu. Nah, Grandmaster kita sepanjang masa itu hanya 8. 8. Sejak negara ini berdiri ya, Grandmasternya hanya 8. 4 sudah meninggal. Tinggal 4, 2 tidak aktif. 2 aktif. Yang tidak aktif siapa ini? Grandmaster Utut Adianto. Beliau kan sekarang sudah jadi ketua PB. Ketua PB Percasi. Nggak mungkin lah jadi atlet. Ya, kan udah ketua. Ketua PB kan. Ya. Nah, kemudian yang satunya Grandmaster Cerdas Barus ya. Beliau juga sudah kondisi fisiknya sudah menurun ya. Nggak aktif. Tinggal 2. Grandmaster Susanto Megaranto dan Grandmaster Novendra. Ini terus aktif main di luar ya. Terakhir Grandmaster kita Susanto Megaranto kan main sama Magnus Carlsen ya, Grandmaster juara 1 dunia, terkuat di dunia. Itu hampir remis sebetulnya itu. Sedikit lagi ada kesalahan. Dan mudah-mudahan bisa menghasilkan banyak Grandmaster lagi. India itu tahun 2000-an ya. Mereka datang ke Indonesia belajar tentang catur, kemudian mereka mengundang Grandmaster kita Susanto Megaranto datang ke sana untuk mereka mau mencari rating, mengambil rating. Dan begitulah dihargainya kita pada tahun itu. Sekarang Grandmaster dia jumlahnya berapa tahu nggak? Waktu itu Grandmaster dia hanya 2 itu. Oke. Sekarang Grandmaster dia sudah 90-an, hampir 100. Bahkan Grandmaster kita sekarang kalau ke sana dia tidak begitu apa ya? Bukan dia tidak hargai, tapi Berbeda dengan yang berbeda. Dia sudah tidak begitu apalagi konsen. Karena dia tahu Indonesia hanya Grandmasternya cuma itu aja. Dia sudah hampir 100. Kenapa? Karena dia selalu aktif melakukan pertandingan turnamen dalam rangka memperebutkan elo rating. Bagi mereka hadiah itu nggak penting. Rating itu yang terus dipertaruhkan. Seperti itu. Oke. Berarti Pak, ada PR khusus nggak sih Pak? Apa? Bisa di PR khusus di Indonesia akan mungkin, ini kan ya prihatin juga Pak. Maksudnya dulu kita jadi ibaratnya barometernya mereka nih, satu India. Terus nggak taunya mereka saat ini sudah jauh 90 dari 2. Betul. Itu kira-kira PR apa nih Pak yang harus dikerjakan di Ya itu tentunya catur? Pemrogramannya ada di PB Percasi ya. Dan sekarang PB Percasi ini sudah mulai mengarah ke situ. Sejak beberapa bulan, 6 bulan yang lalu ya. Kebetulan di situ ada seorang teman yang masuk memperkuat di sana, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Julius Selvanus sudah masuk di situ, ketua 2-nya dia, wakil ketua 2 ya, wakilnya Pak Utut. Dia sekarang yang mulai mengaktifkan turnamen-turnamen di berbagai wilayah, termasuk di Sulawesi Utara beberapa waktu lalu dia menyelenggarakan itu. Gitu. Berarti saat ini lagi mengupayakan juga? Ya, mengupayakan untuk mengejar Grandmaster. Dan itu kan tidak semudah itu dan secepat itu ya. Itu kan masa yang lama ya, bisa memakan waktu 2-3 tahun. Kita lihat aja hasilnya tahun depan. Mudah-mudahan sudah ada bibit-bibit kita yang pergi ke Eropa untuk mengejar Grandmaster itu. Amin, amin, amin. Kita doakan yang terbaik untuk Indonesia dan catur Indonesia khususnya, teman-teman. Ini Pak, kita menarik lagi Pak, dari ranah catur kan itu sudah begitu rinci nih Pak, Bapak sebagai ketua umumnya juga. Tapi waktu menyukai catur ini memang berapa dari kecil ya Pak? Dari kecil. Dari kecil. Itu Bapak setiap dinas Pak, pernah nggak sih Pak ada kayak keinginan kayak setiap dinas kan bidang mana-mana nih dinamis ya Pak ya, datang ke komunitas catur, komentator. Seperti itu nggak sih Pak buat sosialisasi? Iya, di mana saya berdinas, pasti saya cari lapak catur ya. Menarik deh, menarik deh. Ya di mana saja, di Manado pertama dinas itu saya letnan 2 sampai kapten, terus saya cari di mana orang main catur, kemudian di Padang, di Aceh. Nah yang paling berkesan waktu saya danding di Pulau Buru, saya lihat di pasar itu
waktu saya jalan-jalan, ya ada orang main catur. Tapi caturnya pun catur yang nggak begitu bagus ya, tidak standar. Saya perhatikan dia main, kok jago-jago. Kan kita tahu lah, Iya, kalau iya. ada orang yang bisa main catur atau sekedar, kok jago-jago nih. Kok langkah-langkah dia ini langkah-langkah, kalau kita bilang langkah-langkah apa ya? Tingkat Ya profesional. langkah turnamen lah gitu. Turnamen, ya. Langkah sekolahan lah gitu ya. Akhirnya saya diam-diam pulang. Saya kasih tahu sama staf, waktu itu saya Dandim, coba kita bikin lomba catur. Dandim Cup gitu. Ya. Saya bikin di sana. Hadiahnya nggak usah besar-besar. Totalitas hadiah itu waktu itu ya 5 juta. 5 juta paling tinggi. Paling tinggi. Enggak, juara satunya ya itu hadiah total. Oh, total keseluruhan. Okay. Ya, hadiah juara satunya waktu itu 2 juta, baru 1,5, jadi banyak pecatur. Ternyata tanpa, yang saya kaget itu, pesertanya itu rupanya 60 papan. 60 papan? Berarti kan 120. Iya. Manusia yang main. Berbagai datang, kecamatan datang. Wah, saya tertarik nih. Begitu selesai itu acara, kita bikin lagi dalam rangka ulang tahun UT ini. Ya. Ternyata sampai 100 papan. Nah itu sudah memenuhi syarat. Grandmaster yang membuka acara itu, Pak, dalam hal itu Pak Utut Adianto, konfirm datang ke Pulau Buru. Tapi karena cuaca atau akhirnya dibatalkan. Tapi sudah sampai 100 papan yang bermain. Begitu pesatnya perkembangan catur itu sebetulnya di wilayah-wilayah. Terus saya ke Aceh, saya lihat banyak sebetulnya bibit-bibit pecatur kita. Demikian. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Dari maksudnya masih terpikir loh sebagai jabat sebagai dandim yang mengurus kerjaan di ranah TNI, tapi masih bisa ibaratnya mewadahi ya Pak ya. Ya itu kan salah satu sarana komsos kita ya, komunikasi sosial kita dengan masyarakat. Gitu. Luar biasa Pak. Terutama generasi muda kan. Ya, terus ya Pak ya. Ya. Siap. Pak, baik Pak, itu dari ranah sisi catur nih Pak. Ya, catur. Ini saya pengen gali lagi nih Pak ke ranah Bapak lagi nih. Ini kalau saya baca nih, kita kan observasi lebih dalam nih Pak. Bapak nih aktif juga ya Pak di ranah jurnalistik khususnya di channel YouTube nih. Wah, Ya. Pak Amrizar ini sahabat Warta Kota Tribun Network. Beliau membuat channel YouTube namanya Pojok Tentara. Nah, monitor juga ya. Monitor pasti Pak Jenderal, siap. Ya. Karena Pak Amrizal ini sahabat Warta Kota Tribun Network mengingat memang kita ngeliatnya kayak sebatas jenderal gitu, TNI, Angkatan Darat. Kita mengira mungkin kayak hanya strategi perang dan semacamnya. Tapi ternyata beliau ini tadi kerana catur juga aktif. Maksudnya di sela-sela kesibukannya sebagai anggota TNI itu masih menyempatkan hal-hal seperti kreatif seperti ini gitu. Dan Pojok Tentara ini saya coba baca juga teman-teman, saya juga coba saksikan beberapa tayangannya bahwa tentara ini ada singkatan Teladan Nusantara. Ya, Teladan Nusantara. Nah, jadi bukan prajurit, bukan soldier ya. Bukan soldier ya. Nah, mungkin kita bisa coba ngobrol sedikit apa itu Pojok Tentara langsung bersama konten kreator. Iya, itulah aja konten kreator ya. Izin Jenderal, mungkin bisa dijelaskan terkait Pojok Tentara tuh seperti apa sih Jenderal? Ya itu kan sebetulnya apa ya, pojok tentara tadi ya, dia itu kan room civilian room, jadi bukan ruang militer itu, kan namanya saja tentara, tapi itu adalah sebuah singkatan dari Teladan Nusantara. Artinya dalam ruangan itu siapa saja boleh berbicara selama dia bisa memberikan keteladanan, dan syukur-syukur pada dirinya ada sebuah keteladanan. Dalam konten itu Mas, banyak yang berbicara tentang kehidupan ya, tentang prestasi. Ada di situ orang yang berprestasi di bidang olahraga atletik ya, dia sampai 8 kali mendapat medali emas di SEA Games, kan orang yang hebat itu, penuh keteladanan. Ada yang berbicara di ruang itu. Kemudian ada penyandang cacat, tapi anaknya sarjana semua. Dia berbicara di ruangan itu, bagaimana dia menghidupkan keluarganya. Itu kan suatu keteladanan ya. Bahkan ada pemulung-pemulung, mantan pemulung yang pada akhirnya dia sukses. Dia juga kembali mengurusi para pemulung.
untuk mengecam pendidikan, itu kan suatu keteladanan. Yang gitu-gitulah Oke. ruangan pojok tentara itu. Jadi gini, itu juga apa ya, sarana kita berkomunikasi dengan masyarakat. Sebetulnya begitu. Oke. Oke, berarti memang narasumber yang difilter itu yang memang bisa menjadi tauladan bagi masyarakat itu. Iya. Adalah. Ya. Oke. Subscriber saat ini sudah di angka 7.000. Ya 7.500-an ya. 7.500. Karena kita kan baru ya. Ya. Belum setahun itu. Sudah banyak itu Jenderal, 7.000 Jenderal. Ya. Mantap, luar biasa. Kalau apanya, viewernya, penontonnya itu sudah mencapai 400-an ribu orang ya. Sebuah orang. Hampir 500 ribu ya. Luar biasa. Dan itu kan terus insya Allah dia akan berkembang dengan sendirinya. Artinya gini, dia bukan sekedar YouTuber ya. Jadi memang ada yang tadi konten kreator atau YouTuber gitu ya. Siap. Ya artinya gini, ini panjang cerita sedikit ya. Oh, iya, siap. Apakah YouTuber itu? Oke. Mas ini kan jurnalis ya. Siap. Saya kan otomatis sekarang sudah berkecimpung di ranah jurnalis itu Jurnalis, pasti. betul Ya. YouTuber itu kan sebetulnya ada dua saja itu. Orang yang menyediakan konten ya, dan orang yang menonton konten. Itu YouTuber juga kan? Ya. Betul nggak? Menyaksikan. Ya. Nah, dan mana yang lebih ini ya berbahaya, penonton atau penyedia? Bila mana ketersediaan konten itu mengarah kepada hal-hal negatif yang membuat orang candu, maka yang penonton itu akan merugi. Kita lihat tidak sedikit orang yang boleh katakan ya sakau lah terhadap konten kan, terutama anak-anak generasi muda kita nih, yang hari-hari melihat konten-konten yang banyak yang merusak pikirannya. Beberapa negatif gitu ya. Konten negatif tentunya. Merusak pemikiran, konten-konten yang bersifat hoax, adu domba, tidak ada keteladanan. Berbahaya kan bagi dia. Bagi yang penyedia konten itu dia, yang penting dia dapat AdSense, pemasukan gitu ya. Iya, pemasukan. Nah, disinilah kita lihat, ya kita memberi keseimbangan itu, artinya memberikan konten yang bersifat hiburan, tapi ada keteladanan di situ, ya, sehingga ada hal yang positif yang didapat oleh masyarakat. Jadi sebetulnya di situ letak YouTubernya yang konten pojok tentara ini, bukan sekedar dia menjadi YouTuber yang boleh kita bilang yang hanya sekedar mencari AdSense, pemasukan gitu ya. Monetize ya. Itu satu. Yang kedua, dunia sekarang ini kan tidak terlepas dari IT ya tadi ya. Dalam hal ini medsos itu ya. YouTube ini kan disediakan sekarang itu sebetulnya boleh kita bilang salah nggak ini? Saya bilang itu kantor kita bersama kan itu. Kantor kita bersama, benar. Iya, kantor. Melakukan karya. Iya, tempat kita berkarya. Iya. Tinggal sekarang orang mau menggunakannya itu ke arah yang positif, penuh edukatif, atau menggunakan itu memanfaatkan untuk sesuatu yang dia inginkan. Dia tidak peduli apapun dampak dari yang dia tampilkan. Nah, itu dia kan. Ya. Selama semua kita masyarakat menggunakan kantor bersama itu untuk edukasi luar biasa, bangsa ini akan maju bergerak serentak menuju kepada suatu hal yang baik. Setuju kan? Setuju soal itu, Jenderal. Ya. Sebenarnya memang wadahnya ada, tinggal kitanya manfaatkannya untuk apa. Iya. Betul. Jadi itu juga PR penting bagi Jenderal. Dan wadah itu kalau tidak digunakan orang, dalam arti kata semua tidak lagi orang menggunakan itu. Terus kita mau dapat informasi dari mana lagi sekarang? Iya kan? Betul. Sekarang informasi dengan cepat kita bisa dapatkan dari YouTube, Instagram, apapun, Spotify, segala macam kita bisa dapatkan dengan cepat. Dan itu pun juga saat ini YouTube itu juga dimanfaatkan oleh beberapa instansi ya, Jenderal, kayak TNI pun juga bahkan pemerintah pun institusi militer menggunakan itu secara resmi ya untuk memberikan informasi-informasi edukasi kepada masyarakat. Begitu. Tapi nih Pak, kita boleh coba Indonesia sedikit nih Pak ya.
kan kalau misalkan saya ini sebagai jurnalis gitu Pak, mungkin ada beberapa anggota memang harus bicara sesuai tupoksi ya Pak ya. Iya, iya. Nah, tapi kan kalau di YouTube kan kita lihat kan semua meluapkan dengan ya apa adanya gitu. Kita bisa berbicara apa saja gitu kan Iya. Pak ya, dan menyampaikan mungkin kayak misalnya kita ngundang atlet, kita bukan atlet gitu kan, bukan sesuai tupoksi kita, tapi kita bisa membicarakan secara luas. Itu kayak gitu sebenarnya kalau dari ranah TNI sendiri Pak TNI, ya, ya. anggota sendiri, itu Militer. ada aturannya atau gimana sih Pak? Ada aturan. Pak? Oke. Ya. Kalau dia berbicara, berpendapat atas nama institusi, maka berlaku bagi dia itu leveling. Dia harus berbicara sesuai levelnya. Jadi nggak mungkinlah misalnya seorang komandan Kodim, dia harusnya levelnya berbicara tentang bagaimana kabupaten, wilayah, kota dia yang dia bekerja di situ untuk membina kondisi sosial di sana, masyarakat. Dia nggak mungkin berbicara ke level strategi, bagaimana keadaan bangsa nasional secara regional, nasional. Levelingnya kan ada, dia kena di kode etik. Oke. Jadi dia bermain di levelnya. Seorang Babinsa boleh, bisa saja, karena Babinsa ini sekarang ada program Babinsa masuk dapur. Jadi kalau misalnya kaum jurnalis mendatangi Babinsa, ini apa nih Pak? Dia akan berbicara di level dia. Ini saya sedang mendatangi dapurnya masyarakat, ternyata lihatlah di masyarakat yang susah, mereka hari ini nggak masak, mereka susah mendapatkan bahan makanan, nah saya datang membawa bahan makanan. Itulah level dia bicara. Dia tidak mungkin berbicara, inilah tingkat kemiskinan di negara ini begini-begini. Nah, itu kena di kode etik dia. Oh, baik. Itu kalau dalam konteks institusi. Kalau di luar institusi, maka seorang walaupun dia anggota militer, prajurit, tapi dia mempunyai channel tertentu seperti ini ya, pojok tentara. Dia tidak membawakan institusi, maka dia membawakan pribadi dia sebagai orang yang memberi informasi dan menyediakan pelayanan ruang untuk seseorang menyampaikan hal-hal yang baik. Itu. Walaupun dia tetap juga tetap mempertimbangkan levelingnya, tingkatannya. Gitu. Baik. Walaupun tidak membawa instansi, tapi juga harus memperhatikan levelingnya ya Pak ya. Levelnya dia. Gitu. Oke, baik. Dia bisa bicara tentang dunia, bisa, tapi narasumber yang dia panggil berbicara tentang itu. Itu. Tapi dia sendiri sesuai dengan kapasitas dia. Seperti saya dengan ada beberapa kru, kita tidak punya kapasitas untuk menjelaskan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Misalnya tentang strategi raya, tentang tentang keadaan keadaan nasional, masalah kesehatan, masalah perekonomian, masalah ideologi, perpolitikan. Tapi orang yang kita panggil untuk dia yang berbicara, untuk memberikan edukasi tentang itu. Paling begitu. Mengundang narasumbernya ya? Menggunakan narasumber. Bukan kita yang berbicara. Tapi kalau Mas tanya tentang catur, ya level catur itu saya bisa bicara tentang apa saja. Levelnya catur bisa. Iya, seperti itu teman-teman. Ya, seperti gitulah. Itu edukasi juga teman-teman. Tapi ini kan kita ngeliat perkembangan dari ya mungkin perkembangan era globalisasi saat ini ya Pak ya, sudah YouTube sudah mungkin juga berkembangnya sangat pesat ya Pak ya. Itu Bapak ada nggak sih Pak mungkin nyaranin mungkin ke anggota-anggota TNI lain, mungkin kan ada sesi sharing kalau misal istilah kita mau warga sipil obrolan warung kopi lah kasarnya gitu, kayak ngobrol YouTube sebenarnya buat kayak kita bisa berkarya atau gimana, ada nggak sih Bapak kayak menyarankan kayak teman-teman kayak buat lebih berkarya karena YouTube gitu? Ya memang pada akhirnya ke situ ya. Artinya orang bisa menyaksikan kita jauh lebih luas ya, berkembang ke segala macam bidang ya. Baik di dalam militer maupun di luar militer. Nah, tentu di dalam militer juga ada aturannya. Dan tidak bisa kita sembarang men-share tentang kegiatan militer.
apalagi kegiatan di pangkalannya, apalagi kegiatan operasi dia. Banyak hal-hal yang bersifat top secret ya, itu nggak bisa. Tetapi begitu juga tentang latihan-latihan militer. Bolehkah itu diposting? Ada wadahnya, ada Dispen Angkatan Darat, Laut, Udara, ada Kepala Puspen, itu dia punya punya leading sektornya dia ya. Nggak bisa sembarangan kita di luar institusi baru menyampaikan hal demikian. Itu akan terjadi overlapping ya. Tapi kita bisa di sisi di luar militernya, walaupun di anggota militer, sebagai salah satu contoh, ada satu batalion ya, misalnya. Ternyata di sini tempat berkumpulnya orang-orang yang berkemampuan bela diri. Nah, bela diri dia itu yang kita angkat. Contohnya gitu, misalnya di batalion X ya. Di situ tempat tarung derajat, boxer, berlatih. Nah, kita bisa datangi. Wah, bagaimana tarung derajat di sini? Bagaimana Inkai di sini? Merpati Putih di sini? Dia berbicara tentang itu saja. Kegiatan di luar militer artinya ekstrakurikuler dia. Seperti itulah. Baik lagi ke ada tingkatan leveling itu tadi yang punya fungsi masing-masing. Baik Jenderal, mungkin ini yang pertanyaan terakhir nih Jenderal. Ya. Kedepannya Jenderal ini mau ada program atau langkah apa nih? Selain dari tadi udah membuat klub komunitas ya, catur, BKD, terus dilanjut membuat pojok tentara, kedepannya ini mau inovasi apa lagi nih? Monggo. Di mananya? Sayanya atau di pojok tentaranya? Di Bapak, secara pribadi. Nah, tentu ya saya mempersiapkan ini ya pasca purna dari penugasan saya sebagai anggota militer. Tentu kan saya yang tadi saya sampaikan pengalaman tugas saya yang begitu panjang. Dari tahun berapa tadi? 89 ya? 88, 89. Berarti kan saya sudah tentara yang sangat tua ya. Artinya di angkatan saya ini sudah separuh lebih yang purna. Saya sudah menjalani dinas saya itu berarti kan 33 tahun. 34 lah. 34 tahun. Maka saya harus bersiap untuk mencari wadah di tempat yang baru, dan kita tidak boleh kehilangan pekerjaan. Udah bagi seorang prajurit, selesai dia berkarya di militer, sebetulnya dia bukan selesai segala-galanya. Kalau kami mengatakan itu, dia baru mulai berkarya. Artinya dia mulai bergerak ke garis awal. Tahu garis awal? Itu nomenklatur di militer bersiap untuk perang. Kalau dalam ilmu tempur ya. Nah, bagi seorang prajurit selesai, dia tidak boleh mengatakan, wah saya sudah selesai, saya harus tidur-tiduran, saya harus santai-santai. Enggak. Karena apa? Karena di umur-umur begitu, apalagi dengan kemampuan, pengalaman, wawasan yang dia berikan, yang dia dapatkan, sebetulnya dia masih tinggi sekali energinya dan masih diperlukan bangsa dan negara ini. Banyak contoh kan? Bisa kita lihat para jenderal-jenderal yang purna sekarang sedang berada di kancah perhelatan bangsa dan negara ini dalam rangka membangun bangsa ini. Kita lihat tokoh-tokoh kita. Bapak LBP, Pak Susilo Yudhoyono, SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, Pak Wiranto, Pak Endro Priyono, Pak LBP, Luhut Binsar Panjaitan, terus Pak Prabowo sendiri. Itu kan militer-militer sudah pensiun. Ya, energinya masih besar. Apalagi di umur-umur kita yang segini. Di bawah beliau-beliau itu 20 tahun itu sebetulnya. 20 tahun. Masa terus kita bilang selesai ini pensiun? Saya sudah selesai. Ambil selimut tidur aja. Nanti banyak penyakit. Jadi baru dia memasuki daerah persiapan untuk menuju garis awal. Siap berperang. Berperang melawan apa? Ini. Berperang melawan situasi yang dapat mengganggu
ketertiban masyarakat, menurunkan kualitas berbangsa dan bernegara, melawan hal-hal itu semua. Dalam arti kata ya dia berkarya sesuai kemampuan dia. Kalau dia kemampuannya di bidang olahraga catur, ya saya akan berkembang di catur terus. Saya mungkin akan bergabung di PB Percasi. Kalau di bidang musik ya saya mungkin akan menggalakkan permusikan melalui LMK, Lembaga Manajemen Komersial, dan lain sebagainya. Banyak yang bisa kita kerjakan, tapi saya sudah mempersiapkan itu. Demikian. Oke, luar biasa. Jadi itu baru setelah masa purna tuh malah seharusnya menjadi titik garis awal mulai. Ibaratnya kuncinya itu. Kalau sekarang dia bekerja, iya, karena dia bekerja sekarang cuma satu aja kerjaannya, tugas di dalam tugas-tugas misi-misi kemiliteran. Nggak bisa dia mengembangkan tugas itu lebih besar. Tapi setelah itu baru dia bisa mengembangkan sesuai dengan kemampuan dan keahlian dia. Gitu. Oke, sudah terjawab teman-teman. Jadi intinya kunci pada dasarnya adalah kreatif. Itu ya Pak ya, Ya, penting itu. kunci kreatif itu untuk mengembangkan suatu Kemampuan. itu. Jenderal, mungkin izin kata-kata di akhir segmen kita harus ada kata-kata nih Jenderal. Mungkin ada yang mau disampaikan ke masyarakat viewers dari Warta Kota Tribun itu. Oh, Izin terutama kepada generasi penerus ya. Siap, Jenderal. Kamerawan Jenderal, siap. Kalau saya kasih keyword begini ya kepada generasi muda ya, karena saya anggota militer yang masih aktif, yang sebentar lagi akan purna tugas. Saya menyampaikan kepada pemuda-pemudi, siapkan diri kalian sedini mungkin untuk menjadi generasi-generasi penerus yang militan, yang pantang menyerah, yang sangat bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara itu. Ke depan, semua ini ada di pundak kalian. Melalui apapun, melalui TNI Polri atau non-TNI Polri. Semua itu adalah ladang pekerjaan yang mulia selama kalian expert di situ. Selama kalian mempersiapkan diri di situ dan kalian sadar bahwa tempat bekerjamu itu adalah tempat kamu memberikan karya-karya terbaik bagi bangsa dan negara. Tentunya semua itu didapati dari hal-hal yang mendasar, yaitu tingkat kedisiplinan. Disiplinlah kalian lahir dan batin, hindari satu kegiatan yang merusak kalian dari sejak sekarang. Antara lain narkoba, miras, dan lain sebagainya. Yang akan merusak kalian menjadi generasi-generasi yang tidak bermanfaat. Sekali lagi, tingkatkan kedisiplinan, dan saya yakin generasi-generasi pemuda-pemudi bangsa Indonesia ini jauh lebih hebat dari bangsa-bangsa lain. Yakinlah, kalian pasti berhasil menggapai itu. Demikian. Luar biasa. Luar biasa. Sahabat Warta Tribun Network, itu yang kata-kata yang disampaikan akhir oleh Brigjen TNI Amrizal. Oke, baik. Terima kasih Jenderal atas waktunya. Selamat siang dan selamat bertugas kembali. Dan terima kasih sahabat Warta Kota Tribun Network yang sudah menyaksikan konten pada saat ini. Dan terus saksikan konten-konten yang tentunya dengan bintang tamu yang spesial-spesial lainnya. Dan sampai bertemu lagi di konten berikutnya. Saya Randy Rutama Putra, selaku jurnalis Warta Kota, pamit. Dan saya Brigjen TNI Amrizal juga pamit. Terima kasih dan sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih, Mas. Siap. Terima kasih. Siap. Mantap.